Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim tasliman katsiran ala habibil mustafa khairil khalqillah Muhammad ibn Abdullah wa ala kulli ashab wa qarabatih jalilah ila yaumil qiyamah. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalam pesan-pesan Qur'ani, begitupun pesan-pesan pendiri bangsa kita, bangsa Indonesia yang mencintai agama, negeri dan bangsanya adalah bagaimana kaum muslimin, bagaimana sesama anak bangsa tidak berpecah belah, bahkan sebaliknya ia bersatu padu untuk kebaikan bersama. Sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum. Dan bersatulah kalian semuanya, wa'tasimu, yang berarti kalimat i'tisama ala kulli syai', bersatu dari segala macam perbedaan, latar belakang, mazhab, gerakan, suku dan seterusnya. Dengan apa? Bihablillah, dengan talinya Allah Subhanahu wa taala. Fihi qaulain, dalam habl itu dalam bahasa Arab kita mengetahui makna yang sangat luar biasa. Habl annahu uqadun ala tulil Islam. Sesungguhnya tali yang dimaksud itu adalah tali Islam yang sangat-sangat jelas. Bagaimana mungkin seseorang tidak bisa membedakan antara matahari dan bulan? Begitupun sebaliknya, al-habl adalah tali Allah yang sangat lurus, yang sangat jelas, yang bisa membedakan antara yang halal dan yang haram. Dan begitu jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai anak bangsa diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama umat muslimnya, untuk mempelajari Al-Qur'an, mencintai Al-Qur'an, bersatu dengan Al-Qur'an, bersatu dalam payung akidah Al-Qur'an, bersatu dalam iman dan Islam. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat muttafaqun alaih, dalam hadis Muslim nomor hadis ke-679, An Jundab bin Junadah an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala faqra'ul Qur'an, bacalah oleh kalian Al-Qur'an, pelajari oleh kalian Al-Qur'an, amalkan oleh kalian Al-Qur'an. Beberapa syarah Imam Nawawi mengatakan faqra'ul Qur'an annahu ma'na amilu bil Qur'an, beramalah dengan Al-Qur'an. Wal tafat qulubakum, maka bersatulah hati-hati kalian dengan Al-Qur'an tersebut, dengan kekuatan inspirasi daripada Al-Qur'an Al-Karim. Karena Al-Qur'an adalah hujjah, penguat, pemersatu bagi anak bangsa, bagi kaum muslimin. Wa idza ikhtalafu fi, jika kalian tidak memahami Al-Qur'an, belum siap untuk mengamalkan beberapa ayat dalam isi Al-Qur'an, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faq'udu anhu faqumu anhu, maka berhentilah, tunggulah orang-orang saudara yang lain dapat memahami dengan baik Al-Qur'an. Artinya apa jamaah? Beberapa ulama mazhab kita mensyarah hadis ini, maknanya tidak semua orang siap untuk mengamalkan isi Al-Qur'an. Kita kaum muslimin adalah umat akhir zaman yang kemampuannya serba terbatas, waktunya terbatas, hartanya terbatas, umurnya terbatas. Maka jika dipaksakan mengamalkan semua isi Al-Qur'an dan belum siap, maka akan rusak bumi itu. Dan inilah jamaah sekalian dirahmati Allah Ta'ala, jika selama perbedaan itu tidak menyakat halal dan haram,
tidak menyangkut bab akidah yang itu usuli, pokok, maka perbedaan di kalangan umat Islam, di kalangan anak bangsa sama sekali tidak ada masalah jamaah. Berbeda pendapat bukan berarti berpecah belah, kritis bukan berarti benci, memuji bukan berarti pendukung. Sebaliknya dikatakan oleh Ibnu Jauzi rahimahullah annahu intiha, sesungguhnya kadang kritikan perbedaan itu diharuskan di antara kaum muslimin supaya melihat kasih sayang di antara mereka. Kita melihat sahabat Nabi, mereka bahkan turun Al-Quran di tengah-tengah mereka. Mereka berbeda pendapat bahkan sampai dalam taraf yang sangat tidak sesuai dengan adat bangsa Indonesia, yaitu ketika perdebatan itu tinggi, suara mereka meninggi hingga turun Al-Quran untuk menegur perilaku mereka. Maka jamaah sekalian dirahmati Allah Ta'ala, kita boleh berbeda dalam pilihan 5 tahun sekali, perbedaan dalam masalah politik, sosial, budaya, agama, apapun itu, maka tidak bisa berbeda dalam bab keimanan kepada Allah Azza wa Jalla. Karena keimanan merupakan asas daripada persatuan. Dan seorang kaum muslimin, dia bisa berbeda dalam pilihan politik yang kita mungkin jika ingin menjadi bangsa yang besar, maka jangan mau dipecah belah dengan agenda 5 tahunan yang mereka hanya berjuang untuk kelompok atau partai mereka atau kelompok mereka sendiri, sedangkan kita dihancurkan dengan perbedaan yang tidak esensial. Ibnu Jauzi rahimahullah melanjutkan bahwasanya bangsa atau umat yang besar mereka berbeda pendapat dalam masalah-masalah yang besar dan meninggalkan perkara-perkara yang remeh. Maka jamaah sekalian dirahmati Allah Ta'ala, silahkan kita mungkin berbeda dalam masalah-masalah fikih, Syafi'i, Hanabilah, Malikiyah, Hanafiyah dan seterusnya. Kita mungkin berbeda masalah akidah, Asy'ariyah, Athariyah, Maturidiyah atau apapun itu. Tapi masalah hal seperti itu yang membuat Islam besar. Sebaliknya, perbedaan yang membuat Islam itu kecil, umatnya kecil adalah perbedaan yang tidak esensial, perbedaan masalah politik, kemudian berpecah belah, bergontok-gontokan, menumpahkan darah dan kehormatan kaum muslimin. Hadza wa ikum ajmain wattaqu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah al-mutawahhid bil jalali wal kamali jamali ta'zim wa takbira, al-mutafarrid bi tasrifil umuri ala tafsil wa ijmal taqdira wa tadbira, al-muta'ali bi 'azamatihi wa majdihi alladhi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Wa nahnu 'ala ma qala rabbuna wa khaliquna wa qa'iduna mushaqqan min asy-syahidin wa bima alzama wa aljama ghayra jahilin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Sallu wa تسليما كثيرا على حبيب المصطفى خير خلق الله محمد عبد الله وعلى كل أصحاب قرابة أمة يوم القيامة. فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك برسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. ورحمنا الله برحمتك إذا سرنا ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا. اللهم انزل إلينا بركة والنعمة والسكينة والسلام والتوفيق على هذا البلد بلد إندونيسيا وبخاصة مدينة بنتان يا أرحم الراحمين. اللهم أوحد صفوف المسلمين، اللهم أوحد صفوف المسلمين ببلاد الإنقاذ المسلمين فإنك أنت على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فيا أيها الجماعة واتقوا يوما ترجعون فيه